Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Nomor Espresso, masih dalam rangkaian tutorial di channel Kawan Excel. Kita kali ini ngobrol di Power BI teman-teman ya. Jadi tempo hari ada yang nanya ke saya, Bang, tolong demoin dong bagaimana cara memanfaatkan measure DAX di Power BI. Jadi jika kita ke ini ya, ke apa namanya? Browser atau ke Google, kita klik pada RankX, kemudian kita cari pada dokumentasi Microsoft RankX DAX. Jika kita baca di sini sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi memang untuk RankX ini sedikit tricky ya, karena memang awal-awal dulu saya memahami RankX ini juga bingung-bingung juga dengan apa yang dibilang di sini ya. Return the ranking of the number in the list of numbers for each row in the table argument. Jadi intinya dia merankingkan, memberikan peringkat kepada satu data yang kita buat berdasarkan tabel yang ada ya. Nah, sintaknya kurang lebih seperti ini: rank X, tabel, kemudian expression, kemudian value. Value ini pun juga opsional, ditandai dengan tanda kurung kotak di sini ya. Value, order, dan size ini opsional. Jadi sebenarnya yang harus di supply ke rank X minimal 2 parameter di sini. Ya, tetapi jika kita praktekkan ya, kita kembali ke Power BI dulu. Karena saya belum mempunyai data, saya membuat satu tabel saja di sini. Maaf. Taruhlah saya membuat satu tabel dengan nama, kemudian saya kasih misalnya kawan, kemudian di sini Excel, kemudian di sini VBA, kemudian di sini hero, Monas, gini aja ya. Kemudian di kolom kedua saya tambahkan di sini misalnya nilai, misalnya di sini acak aja ya, 45, 65, 78, 88, berapa, 65 udah ya, ada ya, 67 ini aja ya. Oke, ini saya load. Jadi saya akan punya satu tabel dummy ya, sekedar untuk mendemokan saja bagaimana kita main rank X. Nah, oke, kita klik kanan saja pada tabelnya, klik kanan kemudian new measure. Maaf, kita kasih saja di sini misalnya ranking ini aja ya. Ranking akan sama dengan jika kita tuliskan adalah rank X. Rank X parameter pertama adalah tabel di sini ya. Jadi karena tabel kita namanya adalah table, kita coba tulis saja di sini table. Ini saya akan demokan bagaimana kebingungan saya dulu menghadapi si function rank X ini. Kemudian nanti akan saya jelaskan bagaimana saya memahami si rank ini ya. Kemudian parameter kedua setelah tabel adalah expression. Jadi kalau saya ini ya, kalau saya pahami dulu, tabel ini adalah ya tabel yang mau kita rankingkan ya. Kemudian expression ini mungkin value yang mau kita rankingkan itu value yang dari mana. Jadi misalnya expressionnya adalah nilai di sini. Kita akan buat satu ini dulu ya. Kita akan buat satu measure untuk total nilai dulu ya. Jadi ini saya buat dulu sini total nilai ya, total nilai. Kemudian ini hanyalah dari sum dari tabel dengan kolom nilai yang sudah kita buat ya. Jika kita coba tampilkan ini dengan card di sini ya, saya membuat satu card di sini, kemudian saya klik dan drag total nilai, akan berisi data-data nilai yang sudah ditotal ya. Totalnya ada di 343. Ini menandakan bahwa total nilai itu sudah oke ya measurenya. Kemudian saya delete dulu. Ya, kemudian saya kembali lagi ke tabelnya, kemudian saya klik kanan dan saya buat new measure. Nah, sekarang kita akan buat ininya dulu, apa namanya, measure rankingnya ya. Ranking akan sama dengan rank X bukan rank ya, rank X. Parameter utama adalah tabel. Saya dulu menuliskan tabel seperti ini, kemudian saya enter dulu ya tabel. Kemudian parameter kedua adalah expressionnya adalah si total nilai ini adalah, atau kita ingin merankingkan tabel tersebut berdasarkan total nilai atau item-item yang ada di nilai. Jadi saya tulis di sini tot nilai.
tot nilai saya masukkan, kemudian saya tekan enter. Nah, ini coba saya ini ya, masukkan ke dalam kanvas saya. Walaupun di sini saya tidak melihat ada error ya, tapi saat kita coba sajikan datanya di sini ya, buat satu tabel. Ya, kemudian saya klik dan drag nama di sini. Muncul namanya ya, saya gedein dulu. Saya value, saya buat 16. Kemudian kolom headingnya juga saya buat 16. Oke, begini. Kemudian saat saya klik dan drag si master ranking ini, klik dan drag seperti ini, hasilnya adalah 111111. Dulu saya membuat ini dan berusaha memahami function rank X ini sampai ini frustrasi saya. Kenapa kok nunjukin 1 gitu ya? Harusnya kan kalau kita lihat dari nilai di sini, kita klik dan drag di sini. Harusnya dia bisa merankingkan antara item-item yang ada di sini ya. Dari item yang ada di sini, misalnya Excel angka 65 ini ranking berapa sih? Harusnya kan begitu yang diminta ya. Tapi kenapa yang disajikan di sini adalah angka 111 seperti ini. Jadi perlu ini teman-teman ya, perlu sedikit effort memang untuk memahami rank X ini. Dan dulu saya memahami seperti ini. DAX atau Power BI yang pertama bekerja adalah filter konteks. Jika kita hilangkan apa yang ada di sini ya, nilai dan ranking di sini saya hilangkan, maka filter konteksnya adalah di kolom nama dengan masing-masing nama ini sebagai filternya. Paham ya teman-teman sampai sini ya. Jadi intinya yang bekerja pertama adalah filternya di sini, baru DAX yang bekerja. Jadi saat saya klik dan drag ranking di sini, dia akan memfilter value dari ranking, value dari nilai 65 ini adalah value dari Excel, kemudian saya compare atau saya bandingkan dengan item yang ada di Excel sendiri, yaitu 65 kita bandingkan dengan angka 65, hasilnya selalu 1. Demikian juga seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena memang yang bekerja awal adalah si filter konteks di sini. Itu sebabnya kenapa si rank X menunjukkan angka 1111 seperti ini, atau ranking 1 seperti ini. Sebabnya karena memang angka di sini 65 dibandingkan dengan angka itu sendiri, ya hasilnya selalu ranking 1 gitu ya. Lantas bagaimana cara membuat rank X ini bisa bekerja sesuai dengan yang kita harapkan ya. Ya kita harus balik lagi ke sini ya, ke dokumentasi yang ada. Nah, misal saya balik ke sini, kemudian saya baca-baca lagi, sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi karena penjelasannya terlalu teknik, jadi saya nggak bisa memahaminya. Kemudian saya pergi ke sklba.com, dan penjelasannya lumayan lengkap ya teman-teman ya. Jika memang teman-teman mau ke sini, silahkan mampir saja ke sini, dijelaskan bagaimana cara kerja rank X. Berawal dari sini saya mulai memahami, oh ternyata cara kerja rank X itu seperti itu gitu ya. Jadi untuk measure kita ini, rank X ini agar bisa bekerja, kita harus membuat satu tambahan item di measure kita. Saya klik dulu di sini. Ini adalah ranking yang saya tadi ya, saya besarkan dulu. Ini saya gedein dulu ya. Kita harus menambahkan di sini, di tabelnya ini adalah pembanding berupa all ataupun all selected, mana aja boleh, salah satu di antara itu. Dan saya lebih suka daripada mengincludekan seluruh tabel, saya akan memasukkan item yang mau saya ranking. Jadi bahasa simpelnya seperti ini, saya hapus dulu ini ya yang tadi ya. Jika parameter pertama adalah tabel, di sini disebutkan, kemudian itu adalah expression, saya memahaminya dengan lebih gampang adalah seperti ini. Tabel ini saya isi dengan item atau kolom mana yang mau saya kasih rankingnya atau nilai rankingnya. Kemudian expression ini adalah item yang saya pakai sebagai acuan untuk di ranking. Jadi semisal saya ingin meranking nama ya, di sini saya akan menambahkan di sini tabel, saya tambahkan dengan kolom namanya di sini, nama seperti ini. Atau teman-teman jika ingin menuliskan secara manual seperti ini, saya pakai all selected, kemudian saya tambahkan tabel dengan kolom nama seperti ini. Jadi saya membacanya seperti ini.
Saya akan merankingkan kolom nama berdasarkan item-item yang ada di kolom nilai yang sudah saya buat measure tadi, yaitu di total nilai. Jadi saat saya tekan enter dan lihat hasilnya, kita lihat ke hasil yang ada di sini, si ranking mulai bekerja. Ya, jika kita urutkan, dia sudah menunjukkan angka yang urut. Ini ranking 5, ranking 4, ranking 3, ranking 2, ranking 1 ya. Sesuai dengan item-item yang ada di sini ya. Jadi cara kerjanya sebenarnya seperti ini teman-teman ya. Kenapa harus menambahkan all selected? Karena memang logik yang ada di rank X ini, yang pertama adalah dia harus membuat satu lookup table dulu. Lookup table-nya adalah yang parameter pertama tadi yang disebut sama dia adalah table tadi ya. Saya menyebutnya adalah kolom mana yang mau saya ranking. Misalnya kolom nama saya ranking ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan total nilai. Jadi cara kerja dari si rank X ini pertama adalah dia akan membuat satu dummy tabel, yaitu dengan item sudah kita supply. Misalnya di sini adalah tabel nama, maka langkah pertama yang diambil adalah dia akan membuat satu tabel dummy atau tabel bayangan di memorinya komputer sana ya, yang berisi keseluruhan item yang ada di sini. Jadi langkah pertama dia akan mengolek apa yang ada di sini, kawan, Excel, Monas, VBA, dan Heru ini sebagai tabel bayangannya dia. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian langkah kedua, jika kita kembali di sini, dia akan membandingkan item yang ada di total nilai di sini berdasarkan ya, ada mobil lewat, mohon maaf ya. Nah, emang saya buatnya di warung. Jadi saat sudah membuat satu tabel dummy di sini, sudah tercipta tabel dummy, dia akan mencari total nilai dari masing-masing item yang ada. Jadi jika kita demokan di Excel, kurang lebih atau kita demokan sini aja ya. Kurang lebih dia akan membuat satu tabel dummy dengan nama ini, kemudian dia akan membuat kolom kedua dengan nilai-nilai yang ada di sini. Paham ya teman-teman ya? Jadi kurang lebihnya akan tercipta satu tabel yang tampilannya ya kurang lebih seperti ini. Seperti item di sini. Ini saya tarik ke bawah dulu ya. Seperti ini. Tapi masih dalam konteks yang pertama, yaitu filter konteks tadi. Jadi saat dia menganalisis pada kawan, si ranking ini, measure ini akan menciptakan satu tabel dummy yang berisi kawan, Excel, Monas, VBA, dan lain sebagainya ya. Kemudian dia akan melihat nama tersebut mempunyai nilai berapa. Misalnya kawan ini mempunyai nilai 45. Nah, 45-nya akan dibandingkan dengan jajaran nilai yang sudah ada pada tabel dummy-nya tadi. Jadi dia akan mengurutkan antara item-item yang ada di sini, 45 ini ada di ranking berapa sih, ada di urutan berapa sih. Setelah ketemu misalnya angka 5, baru 5 tersebut akan disapel ke sini. Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya, karena emang agak unik sih ini untuk rank X ini. Jadi intinya jika teman-teman ingin menggunakan rank X, kalau cara saya paling gampang adalah parameter pertama adalah item apa yang mau di ranking. Misalnya namanya ingin di ranking, berdasarkan apa adalah item yang kedua atau expressionnya. Gitu ya. Jadi cara gampangnya seperti itu. Lah, untuk membuat si tabel dummy ini tercipta, kita perlu bantuan si all selected atau all ya. Ini bisa kita ganti dengan all teman-teman ya. Seperti saya tekan enter, hasilnya pun juga nggak akan berubah, masih sama, masih bekerja juga. Kenapa? Karena memang all dan all selected ini menghasilkan satu tabel yang saya sebut tabel dummy tadi sebagai lookupnya dari si rank X. Kemudian total nilai ini akan mensuplai nilai-nilai yang ada pada setiap item-item yang ada di tabel dummy tersebut untuk dibandingkan dengan item-item yang ada di tabel ini. Baru disajikan hasilnya, misalnya hasilnya 5, 4, 3, atau 2, atau 1 ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman, memahami measure atau function rank X ini. Memang sedikit perlu perlu pemahaman dasar mengenai filter konteks, row konteks maupun transition konteks, karena saya memakai total nilai ini pada item saya atau di rank X-nya saya.
Oke ya. Satu lagi, saat kita lihat di sini untuk total sama dia di ranking juga, yaitu ranking 1 karena nilainya terlalu besar. Bagaimana caranya agar tidak si total ini ikut masuk ke ranking. Nah, ini saya belajar juga dari si ini tabel atau penjelasan yang ada di sklbe.com di sini. Nanti teman-teman silahkan mampir ke sini kalau memang ingin penjelasan lebih detail ya. Menggunakan item in scope untuk menghilangkan total ini agar tidak di ranking. Jadi saya taruh saja di sini misalnya var rank seperti ini ya. Saya buat variable rank. Kemudian saya return di sini. Saya pakai if in scope ya. Nah, jika memang item yang dilihat masih dalam ranahnya kolom nama ya, in scope nama. Aduh, ini malah kemana-mana ini, sebentar ya. Maka kita akan tampilkan si ranking tadi ya, rank ini ya. Kemudian jika tidak, kita tampilkan saja blank di sini. Intinya apa? Kode ini adalah saat yang dilihat tersebut masih dalam item kolom nama atau masuk dalam kolom-kolom item-item kolom nama, maka yang ditampilkan adalah rank. Rank tidak lain adalah rank X tadi. Jika tidak termasuk dalam scope-nya si kolom nama, maka akan ditampilkan blank. Saya tekan enter. Maka kita akan mempunyai satu tabel yang mempunyai ranking dengan total yang tidak di ranking seperti ini atau menampilkan blank ya. Oke teman-teman, jika teman-teman memahami bagaimana cara menggunakan ranking ini, insya Allah akan banyak digunakan untuk Power BI ya, karena memang banyak sekali trik atau tips yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan rank X ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan saya pahami tutorial mengenai rank X ini. Buat teman-temannya, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan bagaimana cara menggunakan rank X ini. Baik, berkembali dengan saya Munas Prastio, masih dalam menangkan tutorial di channel Lawan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.